Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi dalam channel Roy Olim, di mana dalam channel ini kita akan membincangkan hal-hal berkaitan dengan trading. Oke, jadi pada hari ini kita akan bertrading lagi, guys, menggunakan strategi yang sama, yaitu Dragon BB, tetapi alat bantuan kita ubah. Kita try guna stochastic oscillator. Oke, stokastik, cari stokastik di sini ya. Untuk Anda ada stokastik. Oke, stokastik. Anda tekan sini. Kemudian Anda ubahkan ya supaya dia menjadi lebih lebar. Anda ubahkan kepada 18, 19, 20, 18. Oke. Seperti ini. Saya suka warna kuning, kemudian X kan. Oke, kemudian apa yang perlu Anda lakukan? Oke. Saya akan mengajarkan Anda lebih detail pada malam ini. Oke, berkaitan dengan Dragon BB ini. Saya akan menerangkan berkaitan dengan support, resistance, dan alunan market. Oke, ataupun gelombang market. Oke, first of all, kita tengok dulu market yang sedang terjadi. Bagaimana kita ingin melihat market? Market adalah seperti ini. Oke, kita lihat. Dia bergerak seperti ini, zigzag. 1, 2, 3, tap, 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 tap. Apabila dia pecah, apabila gelombang ini dipecahkan, maka dia akan membuat satu trend baru, yaitu seperti ini, uptrend. Oke. Sekarang apabila sampai ke satu tahap, maka akan terjadinya satu resistance. Resistance ini tidak dapat ditembus, maka dia akan turun ke bawah. Oke. Jadi apa yang saya ingin terangkan di sini adalah berkaitan dengan support resistance. Apa itu support dan resistance? Oke. Support dan resistance adalah harga, oke? Harga yang berada dalam level yang sama. Contohnya macam mana? Oke. Gimana? Kita padam dulu yang ini semua. Oke, padam gitu. Saya tidak pandai. Saya belum lagi pernah guna nih. Oke. Harga adalah seperti ini. Harga akan bergerak secara zigzag. Zigzag itu adalah seperti begini. Oke. Apabila harga tidak dapat melintasi sesuatu harga, dia akan terpantul ke atas. Oke. Apabila dia tidak dapat memecahkan di atas pula, dia akan terpantul ke bawah. Contohnya macam mana? Contohnya seperti ini. Apabila Anda menjumpai dua titik yang sama rata, oke, Anda dapat lihat di sini ada satu titik low BB kita yang paling bawah. Bila dia tidak dapat turun lagi ke bawah, dia tidak dapat memecahkan bilik ini, maka dia akan naik ke atas. Lihat seperti contoh ini. Oke, di sini kita lihat lagi. Di sini bagaimana? Di sini ada satu titik, di sini ada satu titik. Apabila dia tidak dapat melepasi titik tersebut, maka dia akan turun ke bawah. Jadi, selama dia bergerak ke bawah, kita hanya fokus untuk sell. Oke, guys. Tetapi kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya, yang sedang terjadi ini. Sekarang cuman mau padam semua. Oke. Apa yang sedang terjadi ini, gelombang marketnya adalah seperti ini. Oke, dia turun ke bawah, kemudian dia ingin naik ke atas, tetapi dia tidak dapat naik ke atas disebabkan di belakang sana ada resistance. Oke, menyebabkan dia terhenti di sini. Apabila dia terhenti di sini, kita tahu dia akan terpantul ke bawah. Oke. Sekarang apabila dia terpantul ke bawah, kita mesti tunggu dia naik ke atas pula, sebab dia tidak dapat melepasi level support kita sekarang nih. Oke, jadi sekarang nih kita hanya perlu menunggu. Jadi kita tahu pergerakannya selepas ini dia akan naik ke atas resistance ini.
Sama ada dia dapat pecah, kalau dia dapat pecah dia akan naik ke atas. Tetapi sekiranya tidak, maka dia akan jadi seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapat jangkakan pergerakan market next move yang akan datang. Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu tunggu persilangan daripada sini. Oke, persilangan daripada stokastik. Oke, saya contohkan lagi. Kita padam dulu semua, kita cari market lain. Kita cari market yang buka pada hari ini, hari Ahad, cuma market-market OTC. Kita tengok GBP USD OTC. Kita padam dulu ini, guys. Padam, begitu. Oke. Saya akan sell ya di sini, saya akan terangkan kepada Anda. Sampai detik 00 kita akan sell di situ. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tidak jadi. Oke. Kenapa tidak jadi? Karena saya melihat di sini. Kita melihat di sini ya. Di sini ada satu titik, di sini ada satu titik. Kemudian titik tersebut tidak dapat ditembus, maka dia telah menjadi resisten. Oke, apabila dia menjadi resisten, kita tahu pergerakannya akan terpantul ke bawah. Apabila dia ke bawah, kita perlu melihat lantai pula. Oke, lantai ini adalah support. Di mana support? Oke, di dalam Dragon BB ini kita terus dapat melihat support seterusnya, yaitu di sini ada satu titik. Oke, sini ada satu titik. Jadi kita hanya menunggu sama ada titik ini dapat ditembus ataupun tidak. Tetapi nampaknya titik tersebut tidak dapat ditembus. Oleh itu harga tidak mampu turun selepas itu. Jadi sekiranya harga tidak mampu turun, oke, kita sell dulu. Alah, tidak tertekan pula. Dia akan terus mencapai next support di sini. Oke, kita cari market lain dulu. Saya akan terangkannya lebih detail. Sekejap. Lihat, dia sudah turun. Kita tengok market yang lain dulu. Oke, kita lihat di sini. Kecilkan terlebih dahulu, Anda dapat lihat di sini menjadi downtrend. Oke, downtrend. Anda lihat pap, dia tidak mampu sini sebab di sini ada resisten menyebabkan dia turun ke bawah. Oke. Jadi pergerakannya kita target seperti ini sekarang. Jadi di mana supportnya? Di sinilah supportnya. Oke, dia akan membuat support di situ. Dia akan terpantul, sama ada dia akan pecah ke atas ataupun turun ke bawah. Itu yang patut kita tunggu. Oke guys, kita lihat ya. Saya akan perlihatkan kepada Anda bagaimana. Oke, sekarang kita berada di area support dan dia terpantul ke atas, maka kita akan buy. Oke, dia tidak dapat menembusi. Dia tidak dapat menembusi bilik bawah tuh, maka kita akan buy. Sebab apa? Sebab kita tahu pergerakannya sekarang seperti ini. Oke, begini. Kemudian sekiranya dia tidak dapat memecahkan, tetapi sekarang ini dia dapat memecahkan lagi. Ya, tidak apa. Kita tengok ya. Kita padam dulu. Semak pula ada lukisan-lukisan nih. Kita lupa pula tengok ini. Tidak apa. Saya akan ubah dulu ini kepada kompensasi. Kita menunggu dia mencapai support yang betul-betul support. Di manakah support? Anda dapat lihat di sini ya, saya gariskan. Support level kita dari sini ke sini, sebab ada dua titik yang tidak dapat ditembus. Seperti yang saya telah katakan tadi, oke? Apa yang saya telah katakan tadi, di sini kita mempunyai satu tren untuk turun, kemudian dia naik ke atas. Dia naik ke atas, dia tidak dapat melepasi resisten yang ini. Sini ada resisten, sini ada resisten. Maka harga akan terpantul ke bawah kembali.
Oke, jadi dia di bawah sini dia membuat satu support. Di sini ada satu support bersamaan dengan sini. Maksudnya dia sampai ke sini. Oke. Dia tidak dapat melepasi ini, maka dia naik ke atas kembali. Kemudian di sini ada satu support resisten pula. Resisten ini tidak membolehkannya ia naik ke atas. Jadi harga terpantul ke bawah. Oke, terpantul ke bawah. Tetapi tadi kita dapat saksikan bersama-sama di sini harga tidak mampu untuk lagi turun kan. Oleh sebab itu saya open posisi buy sebab pergerakan seterusnya kita jangkakan dia akan ke atas. Lihatlah dia ke atas sudah sekarang. Oke, saya harap Anda paham di situ. Sekarang kita cari market yang lain untuk Anda lihat ya. Bagaimana cara kita trading. Kita cari lagi market yang lain. Contohnya ini. GBP OTC. Oke, Anda lihat sekarang. Yang pertama sekali Anda lihat trennya sedang naik. Kemudian tren ini telah menjadi sideways. Oke, dia telah naik sampai satu tahap pap. Di sini telah terjadi resisten, tidak dapat ditembus untuk ke atas. Maka dia terpantul ke bawah. Oke. Apabila dia terpantul ke bawah, Anda mencari support sebelumnya. Oke, di sini ada support. Maksudnya sekarang support ini tidak dapat ditembus. Kalau dia dapat tembus, maka dia akan terus turun begini. Tetapi dia tidak dapat tembus. Oke. Apabila dia tidak dapat tembus, maka kita set di dalam pemikiran kita harga akan naik selepas ini. Oke, jangkaan kita harga akan naik selepas ini. Jadi kita lihat sama-sama. Oke. Harga akan naik ataupun tidak. Sekiranya harga menembusi saja ini, saya akan terus open posisi buy. Oke, kita lihat ya. Sini. Tetapi harga sepertinya tidak mampu untuk naik. Kita tunggu penembusan di sini so bersilang, tetapi belum ada penembusan yang berlaku di situ, maka kita tidak boleh open posisi buy lagi. Oke, disebabkan apa? Selepas dia memecahkan satu bilik, itu menunjukkan kekuatan. Kekuatan dari mana? Kekuatan daripada volume pembeli. Oke guys. Volume buyer itu tinggi, maka harga akan naik ke atas. Sampai mana? Sampai ini resisten pertama. Oke, ini resisten kedua. Anda lihat di sini menunjukkan ada garisan kan? Inilah fungsi Dragon BB. Anda terus dapat tahu resisten pertama, resisten kedua. Oke, kalau harga pecah nih, harga akan pergi ke sini. Resisten pertama ataupun resisten kedua. Tetapi dia masih membuat sideways. Oke, sekarang dia masih membuat sideways. So, Anda tidak boleh masuk ke pasar. Oke, Anda tidak boleh berdagang buat masa sekarang. Oke, kita belum ada kepastian. Kita padam dulu yang ini. Kita lihat sama-sama. Kiranya harga mampu untuk melepasi atau tidak. Belum ada konfirmasi. Walaupun di sini sudah bersilangan, inilah sebabnya orang-orang yang selalu menggunakan stokastik sebagai acuan di dalam trading mereka selalunya loss, disebabkan mereka tidak mengetahui fungsi asas daripada stochastic oscillator itu sendiri. Oke, cuma tahu persilangan sell, persilangan buy. Jadi itu merupakan satu pemikiran yang salah di dalam trading. Sebab apa? Sebab yang ini indikator ini hanyalah sebagai alat bantu. Oke, alat bantu. Tetapi yang sebetul-betulnya adalah kita bertrading berdasarkan harga market. Oke, volume market, apa yang akan terjadi sekarang ataupun selepas ini.
tetapi kita macam salah lihat lah. Nampaknya kita macam salah lihat. Sebab di sini, sekejap kita lihat dulu sini. Kita lihat dulu ya, betul-betul sini. Oke. Belum ada. Sekarang dia masih melakukan sideways begini di dalam sideways kecil. Oke. Jadi belum ada konfirmasi untuk kita open posisi buy ataupun sell. Oke. Tapi saya lihat di situ dia sudah memecahkan, dia sudah mulai memecahkan bilik untuk ke atas. Adakah saya salah lihat ataupun betul? Kita tunggu. Oke, sepatutnya kita boleh cari market yang lain, tetapi saya ingin tunjukkan kepada Anda secara real bagaimana kita menganalisa pasar. Dan suggestion saya, Anda tidak bolehlah jatuh cinta kepada satu market. Oke, hal itu menyebabkan Anda akan rugi sekiranya Anda jatuh cinta kepada satu market. Sekiranya tiada di sini momen, jangan stay di sini. Oke, cari di tempat lain. Oke, cari di P yang lain. Banyak lagi P yang bagus. Oke, bukan ini saja yang menawarkan. Tetapi sekiranya Anda menunggu seperti ini, Anda akan menunggu lama lah untuk Anda membuat satu keputusan. Oke, di sini dia telah memecahkan. Kita tunggu sampai detik 00. Sekiranya dia betul-betul pecah, maka kita akan open posisi buy. Sebab kita tahu dia akan terpantul ke atas balik. Disebabkan apa yang terjadi sekarang, gelombang marketnya sedang mengarahkan ke atas. Oke, ingat syarat Dragon BB. Syarat Dragon BB, apabila satu bilik dipecahkan, maka dia tidak boleh menyentuh terus. Dia tidak boleh terus menyentuh resistance selepas ini, yaitu di sini. Dia mesti stay. Oke, 20, 19. Kita tunggu ya. 16, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Agak menipu dia guys di sini. Jadi kita tidak boleh open posisi. Anda lihat, sekiranya Anda tidak tunggu 00, apa yang terjadi sekarang, Anda akan loss. Disebabkan Anda akan tertipu. Dia pecah, sebenarnya tidak pecah. Oke, saya rasa sepatutnya kita cari lagi market yang lebih bagus. Sebab yang ini tidak memungkinkan untuk kita memasuki, sebab dia terjadi sideways yang kecil-kecil di situ. Jadi saya tidak gemar melakukan trading di market-market seperti itu. Oke, seperti ini kita lihat. Di sini kita kemungkinan boleh sell. Oke. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Tapi dia terus menyentuh bilik seterusnya. Oke. Oke, kita sell saja sini sebab saya tahu dia akan bergerak ke bawah sini. Sebab apa? Sebab di sini bilik pertama telah dipecahkan. Maka apabila satu lantai telah dipecahkan, maka dia akan terus ke bilik yang kedua. Bilik kedua di mana? Ada di bawah sini. Oke. Ini bilik pertama. Bilik pertama telah dipecahkan kan oleh satu candle. Maka dia akan ke bilik yang kedua di sini. Oke. Dan begitulah kita lihat sampai 00, kita lihat ya. Di sini saya tidak menyembunyikan apa-apa. Anda boleh lihat sendiri. Anda boleh lihat di sini saya trade real menggunakan indikator ini saja, dan saya telah menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana ia berfungsi. Anda dapat lihat. Oke, kita telah profit. Dan modal kita telah menjadi $2.689.41. Oke guys, Anda lihat sekarang bilik-bilik ini telah dipecahkan. Oke. Apabila bilik ini dipecahkan, dia kemungkinan akan ke sini. Disinilah bilik seterusnya yang dia akan jejaki. Oke. Sampai situ saja dulu. Saya harap Anda paham berkaitan support dan resistance ini, karena ia merupakan satu hal yang sangat penting. Oke guys, sekian saja dari saya. Terima kasih.